Halo, ketemu lagi di channel Dosen Kece. Hari ini kita mau ngobrol kece. Kita judulnya ngoceh, ngobrol kece bersama orang dosen. kece aja ya. Dosen yang ngobrol, ya? Iya dong. Dosen kece dari Fakultas Hukum Untirta. Ini adalah Pak Alit Prakarsa dari Fakultas Hukum Untirta. Salam Bestari. Coba salam Bestari katanya. Ampun deh, udah kayak lagu-lagu bumerang gitu loh. Ngobrol lebih dulu lagi. Lebih dulu lagi ngobrolnya. Oke, hari ini saya mau ngajak ngobrol Pak Alit Prakarsa. Kenapa? Karena beliau adalah dosen. Terus dulu gondrong, sekarang enggak ya? Ya, karena sudah new normal. Sudah new normal, jadi new haircut. Terus dia juga tapi peneliti. Dia juga nulis jurnal. Terus kalau malam jadi barista. Oh, keren nggak? Bukan barista, mamang kopi. Oh, mamang kopi. Karena barista itu harus pakai harus pakai celemek gitu. Jadi mamang kopi. Terus sekarang juga punya kafe Padepokan Kopi. Nah, ini kita ada di Padepokan Kopi. Ini bentar lagi kayaknya akhir ini jadi ada isinya. Gimana Pak Alit kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya manggilnya Bapak, Akang, Mas, Mbok enggak. Bebas lah. Bebas lah. Mamang, manggilnya jangan, manggilnya Bapak aja karena kalau malam ya, mamang kopi. Kalau malam Mamang. Ya, belum malam. Belum malam, jadi manggilnya Mamang. Oke, baik. Bapak ya. Bapak ya. Kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Dengar katanya tahun ini dapat penelitian lagi, Pak. Wih. Wih. Sudah semua itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, karena memang kami sebagai dosen, selain dari tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma, oke. Tridharma Perguruan Tinggi itu, ayo, masih ingat nggak? Pendidikan, pengajaran, ada juga penelitian dan juga pengabdian terhadap masyarakat. Oke, Nah, Tridharma guys, jadi Tridharma. mahasiswa mesti tahu juga Tridharma. Kita sebagai ketika siang selaku kaum akademisi ya itu yang menjadi bagian dari hidup saya gitu, mau tidak mau, suka tidak suka harus. Tapi juga kalau saya sih bukan sekedar bahwa karena tanggung jawab lalu kemudian apalagi mengincar nilai koin dan koin gitu. Tapi juga ini semacam keterpanggilan juga gitu untuk kayaknya tidak lengkap hidup saya kalau misalnya tidak berargumentasi lah melihat satu persoalan yang ada di yang kita lihat sekitar gitu ya. Oke. Makanya caranya ya supaya argumentasi kita itu tidak kosong, tidak mentah, tidak setengah jadi atau tidak asal pakai katanya. Panduan akademiknya adalah ya kita harus meneliti terlebih dahulu. Oke. Cari basis. Biasanya itu tema-tema penelitiannya apa, Pak? Ya sebenarnya sih lebih kepada ilmu hukum secara umum ya. Seperti misalnya. Oh ya, lupa kan hukum pidana ya? Ya. Jadi saya di Fakultas Hukum di bidang hukum pidana. Bidang paling kece paling kece. Paling kece kriminal. Tadi penelitiannya temanya apa aja, Pak? Temanya ya seputar dari turunan dari ilmu hukum pidana seperti misalnya kriminologi. Kriminologi itu kan ilmu tentang sebab musabab kejahatan. Bagaimana ada fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat, lalu kemudian bagaimana ilmu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum diketahui masyarakat secara umum. Oke, supaya masyarakat menjadi tahu gitu ya. Kita akan ada persoalan fenomena kejahatan secara teoritisnya begini, tapi kan kadang-kadang dalam kehidupan keseharian itu ada ketidaksesuaian antara gasolin dan dosen. Kayaknya berat banget Bapak ini. Skripsi banget gitu ya. Ada ketidaksesuaian antara bagaimana penegakan hukum yang realitanya dan juga bagaimana seharusnya undang-undang melihat atau ada doktrin loh, ada pandangan-pandangan para pakar atau guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu memberikan pandangan. Udah banyak ya Pak penelitiannya? Ada yang udah jadi buku? Ya alhamdulillah ada beberapa. Ada beberapa ya. Wih, keren ya, udah dosen, peneliti tetap.
bikin buku iya gitu, Ya. di jurnal iya, udah ada Scopus juga ya, Wih, ya. Alhamdulillah ya. Itu dia sebenarnya. Kita saling mengikuti gitu, follow ya. Selain tema-tema kriminologi, juga ada temanya apa tema-tema lagi? viktimologi. Viktimologi. Kalau kriminologi iya, itu korban. tentang ilmu tentang menjawab persoalan kejahatan. Viktimologi ini ilmu tentang bagaimana tentang korban kejahatan. kejahatan. Korban kejahatan ini selama ini penegakan hukum kita yang cirinya retributif itu terkesan melupakan korban. Kan Bapak berat banget ya bahasa Bapak. Ya, betul, dalam sebentar terlupakan gitu. Bagaimana gitu, korban? ya. Ini kan penting gitu loh. Iya, jadi disentuh oleh masyarakat. Selama ini kita kalau ada kejahatan itu yang ditangkap pelaku gitu. Ya, yang dilihat Tapi bagaimana lupa pelakunya. gitu. Pelakunya harus diberi hukuman yang kejam dan Lupa sih korbannya dibiarin aja korbannya gitu ya. gimana, gitu. Nangis Padahal sendiri di dia yang pojokan. menderita. Bapak berarti ikut aktif juga ya dalam organisasi yang peduli terhadap korban, asosiasi. Saya beruntung Apa? berada dalam satu naungan keluarga besar Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Oh iya. Ketua kita Bapak Angkasa yang sangat luar biasa Sangat luar biasa. merangkul para Mudah-mudahan. akademisi atau peminat ilmu viktimologi. Yes, mudah-mudahan semakin berkembang ya. Ya, Ilmu yang saya suka viktimologi. dari APVI itu tidak hanya pengembangan keilmuan saja, Ya. tapi juga ada upaya pengabdian terhadap masyarakat, aplikasian ilmu kita tentang korban di dunia nyata, khususnya ketika masyarakat sedang membutuhkan. Iya, saya dengar Bapak relawan juga ya? Pernah jadi Rela. relawan. Oh, pernah. Rela apa nih relawan? Rela melawan. Rela melawan ya. Jadi- Gimana sih Pak? Jadi dosen, jadi relawan dulu apa jalan dua-duanya bareng apa gimana tuh? Ya, karena dimulai dari sejak mahasiswa. Ya, mahasiswa kan juga tanggung jawab yang tadi Tridharma itu ada pengabdian masyarakat. Dulu saya di Jogja sempat aktif beberapa tahun di NGO yang melakukan pendampingan terhadap anak jalanan, waria, SK, anak-anak sekolah, kayak gitu. Jadi yang selama ini mungkin dianggap sebagai kaum marginal. Oke. Mereka lah yang perlu dilakukan pendampingan. Kalau sekarang relawannya bergerak di bidang apa? Ya, sekarang relawannya bergerak di bidang kemanusiaan lah. Tetap intinya di kemanusiaan. Karena Banten ini saya setelah pulang dari Jogja kembali ke Banten, ternyata Banten menjadi salah satu daerah yang rawan bencana. Rawan bencana. Iya, rawan bencana. Sehingga Dan- harus menyiapkan para petugas bencana. Iya, Relawan. satu-satunya solusi kita hidup di daerah rawan bencana adalah pemudanya, remajanya, anak-anak mudanya harus siap jadi relawan. Karena jangan berharap kita didatangi relawan dari daerah lain, gitu, sementara kita sendiri nggak bisa bergerak. Hanya kemudian saya dengan kawan-kawan membentuk komunitas relawan Banten yang alhamdulillah sudah beberapa kali terjun ke lokasi-lokasi bencana. Iya. Seperti misalnya kemarin Di tsunami gitu ya. ya tsunami Kemarin ada Banten, tsunami Banten. juga banjir bandang yang di Lebak akibat dari penambangan liar itu bersama teman-teman APVI juga alhamdulillah kita bisa Sama terjun. anak-anak CLSA. Anak-anak CLSA yang luar biasa. Mereka adalah kaum-kaum terpelajar yang sadar bahwa bukan sekedar ilmu saja Iya. yang harus digali, tapi juga mereka juga harus mengabdikan kepada masyarakat. Keren CLSA. Oke. Terus kerelawanan itu ditularkan ke orang lain, baik itu mahasiswa ataupun yang lain di tempat kopi. Ya, kalau saya sih Gimana sih ceritanya gini. kok punya tempat kopi? Oke. Ntar dulu. Saya ada di Padepokan Kopi. Ini ownernya. Iya, Jadi tapi bukannya malam jam 7 Habis malam. maghrib. Jam 7 malam sampai sahur. Oh enggak ya? Sampai dini hari. Till drop. Jadi ini Padepokan Kopi, tempat kopi anak-anak muda, tempat nongkrong anak-anak muda, tapi anak-anak mudanya yang memiliki aktivitas lain selain nongkrong, misalnya baca buku, terus baca puisi, seniman dan lain. Gimana? Coba ceritain. Ya, sebenarnya berangkat dari
kenikmatan saya merasakan atmosfer luar biasanya Jogja. Mereka bisa berkegiatan sosial, berkesenian, berbudaya, berdiskusi dan lain sebagainya. Itu dari berbagai warna, dari berbagai komunitas, dan hampir semua bermula dari kedai-kedai kopi. Gitu. Jadi makanya kemudian saya membuat Padepokan Kopi ini sebagai kalau bahasa keren itu melting pot, tempat cairnya, tempat bertemunya berbagai ide, berbagai gagasan. Melting itu meleleh. Ya, melting itu langsung mikir tadi. Pot itu ya tempat gitu, wadah bertemunya berbagai warna, berbagai ide, berbagai energi, gagasan, apapun gitu. Makanya kami selalu terbuka terhadap kawan-kawan yang minta ke kami, "Mang, malam minggu udah ada diskusi belum?" Belum. Kita ya yang ini ya silakan. Jadi Padepokan Kopi tidak pernah bikin acara. Jadi yang bikin acara itu teman-teman dari berbagai komunitas ini. Ada komunitas relawan, ada komunitas sastra, komunitas teater, penari, kawan-kawan wartawan, teman-teman dosen juga. Ya semua bisa bertemu di sini. Gratis ya? Kalau untuk tempat gratis, kopi bayar. Bagaimana bisa terjadi revolusi kalau kopi aja gratis? Nah itu dia makanya. Tapi intinya teman-teman semua yang mau bikin kegiatan apapun boleh pinjam tempat di sini. Tapi malam. Sepanjang positif. Sepanjang kegiatannya positif. Jadi sore pun bisa. Sore pun bisa. Ya? Sepanjang ada konfirmasi terlebih dahulu, gitu kan. Karena kami juga pernah diminta oleh kawan-kawan seniman untuk memfasilitasi ada persoalan besar yang terjadi dalam dunia seni dan budaya kita. Itu ya, diskusinya mulai dari setelah asar bisa sampai setelah setelah sahur. Setelah sahur ya. Karena waktu itu pas bulan puasa juga. By the way, sorry banget nanti kalau banyak suara-suara karena ini pinggir jalan banget. Jadi kalau dari alun-alun Kota Serang itu deket banget. Nggak sampai 5 menit lah. Nggak ada 5 menit udah nyampe, jadi ini pasti berisik nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kopinya enak. Tapi yang bikin harus Mamang Kopi. Mamang Kopi ganteng. Mampir di sini harganya murah ya. Ini jadi promosi. Ya harus lah. Harus promosi. Ownernya tidak mempromosikan. Iya benar. Enggak, justru kecehnya itu terletak pada dia dosen, tetap meneliti, tetap nulis jurnal, tetap bikin buku, tapi tetap juga memfasilitasi orang-orang siapapun untuk membuat karya. Jadi tidak bikin karya sendiri, tapi silakan kalau mau membuat karya kita kumpul di sini, ide-idenya keluar dari sini gitu ya. Apa? Misalnya kegiatannya dari kawan-kawan Banten Girang, Banten Girang. Ya aku pernah nonton itu loh, apa yang Banten Girang itu babi-babi sangnya itu teaternya. Itu saya juga salah satu bagian dari Lab Banten Girang yang ini energi positif buat Banten gitu. Karena belajar dari sejarah. Mereka mencari titik nolnya itu Banten Girang. Karena selama ini kita tahu Banten itu ya zaman keislaman. Kenapa sih mesti Banten Girang? Karena namanya ada Banten Karena Girang. namanya ada di Girang. Oke. Dan itu peradaban yang lebih tua sebelum Banten Islam masuk. Jadi komunitas Lab Banten Girang ini juga sadar akan jati dirinya dia yang masih abu-abu, lalu kemudian mereka berproses. Salah satu diantaranya itu dengan cara berteater. Itu dipimpin oleh Kang Peri Sandi Huse. Oh iya, Huse. Aku yang kemarin ada muncul di sini di channel saya. Sudah berapa ya follower? 33K. 33K YouTube-nya, ngeri. Kami berdiskusi. Mulai dari berdiskusi. Oke. Jadi memang Padepokan Kopi ini disediakan untuk berdiskusi, mencairkan ide, menghasilkan karya, dan juga memfasilitasi siapapun yang memang mau. Tidak cuma sekedar berdiskusi ya, akhirnya ujung-ujungnya nanti kemudian harus ada pergerakan. Iya. Entah itu berupa perform teater yang tujuannya untuk mengingatkan pemerintah kita, atau juga misalkan rapat-rapat untuk aksi trauma healing misalnya. Yang aksi kemanusiaan yang tadi. By the way, dia juga penulis puisi.
penulis cerpen, punya apa sih namanya? Bukan web, punya blog. Jadi sekarang kita challenge melacak dulu dia ternyata. Ya dong. Sebenarnya ya teater itu salah satu upaya untuk hasil diskusi kita, hasil kontemplasi kita, hasil pembacaan kita, hasil asah kita terhadap kepedulian sosial yang kemudian disampaikan pesannya cara itu gimana sih cara memposisikan baik itu pribadi, gimana cara memposisikan baik itu pribadi ataupun pikiran ketika menjadi seorang dosen, seorang seniman, seorang relawan, tiga aja dulu. Mamang Kopi. Oh iya, dan satu lagi Mamang Kopi. Gimana cara mendudukkan diri, hati dan pikiran sehingga ketika pada suatu saat atau semuanya itu sebetulnya berkelindan gitu. Berkelindan apa sih? Rasanya. Saya nggak tahu lagi selain berkelindan. Ya kalau saya sih mengalir aja. Gitu. Oh, mengalir ya. Aja dan sadar tempat, sadar posisi ketika saya ada di kampus. Nggak mungkin jadi Mamang Kopi walaupun sering membuatkan kopi untuk dosen-dosen yang lain, terutama Pak Komandan Dadang Herli. Oh iya, Komandan Dadang Herli juga punya YouTube di Subrek. Jadi walaupun saya di kampus, ya ketika saya di kampus ya saya menjadi bagaimana saya seharusnya selalu kemudian melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, memberikan pengajaran, sampai juga baca-baca buku untuk mempersiapkan penulisan apa nih yang menarik. Wih, gaya yang banget ada dananya, yang ada dananya. Sebenarnya yang terbaru ini, alhamdulillah tembus, mudah-mudahan tidak dipotong dananya, tentang bagaimana kita bisa mengkritisi maklumat Kapolri. Oke, jadi berarti itu kan kopi ya? Kopi, berarti kopi, memang gitu. reaksinya cepat ya ketika ada permasalahan hukum. Betul. Ataupun ada peristiwa biasa, kemudian jadi peristiwa hukum, maka ditangkap untuk menjadi itu makanya kemudian seperti apa ya, nggak seret aja kalau tidak ikut ambil peran gitu. Karena saya perannya saat itu sebagai akademisi ya, dengan tawaran-tawaran ide yang saya bisa ikut nyemplung kolaborasi untuk mencari solusi, setidaknya ide solusi. Oke. Dan ketika malam ya jadi Mamang Kopi. Walaupun juga kadang-kadang ada yang bikinin ya, mohon maaf nih. Kan lu CEO, masa CEO masih bikin gitu. Kan beda kali rasanya. Tapi kadang-kadang juga ketika jadi Mamang Kopi malam hari ya ada juga mahasiswa yang bimbingan malam hari gitu. Ada juga ya? Iya, jadi tapi nggak dibikinin kopi masuknya. Beli kopi aja. Beli kopi aja enggak. Catat nih mahasiswanya, ya ampun kalau nonton tega banget sih, tega sumpah. Oke. Saya tidak mencari keuntungan dari itu. Dari yang lain. Ya, dari yang lain. Ngobrolnya. Terima kasih Pak Halid Prakata. Tapi tantangannya belum diterima. Tantangannya kalau nggak mau baca puisi, berarti kasih quote buat teman-teman yang nonton. Apa ya? Quote juga bingung, guys. Ya setidaknya gini aja lah. Coba. Kalau kita sebagai manusia, kita kan tinggal di lingkungan kita. Sepanjang kita menutup mata, menutup telinga, menutup hati kita, ya berarti kita tidak akan turut terlibat dalam persoalan yang ada di masyarakat ini. Kalau kita bisa membuka mata kita sedikit lebih lebar lagi, mendengar, memanfaatkan indera pendengaran kita lebih tajam lagi, dan hati kita lebih terbuka lagi, insya Allah apa yang dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia gitu, ya bisa terwujud itu. Wah, super kalau sekali cuma ya. diem aja ya sama aja dengan batu gitu. Padahal dia membisu ya. Iya, padahal ada saudara-saudara kita di sana yang jadi korban banjir bandang. Oke. Dan lain sebagainya. Berarti bergerak atau rebahan gitu ya? Oh enggak ya? Wah, ya semacam itulah. Semacam itu ya. Oke, terima kasih Pak Halid sudah mau mampir di channel saya. Dosen kece. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Karena ngobrolnya harus dibatasi. Kalau panjang-panjang nggak mau dengerin katanya pendengarnya.
kuotanya Penderitaan di untuk kuota. nah itu masalahnya. Terima kasih sekali lagi. Siap, terima Sampai kasih. ketemu di lain kesempatan. Oke. Jangan lupa kopinya. Siap. Dadah. Stay healthy, stay ngopi. Oh iya.